Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Sandra Julia. Nah, pada video kali ini membahas tentang analisis pendekatan resepsi pada novel Khairul Tanjung Si Anak Singkong karya Tadja Gunawan Diraja. Nah, video kali ini pembahasannya menarik loh guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya. Baiklah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu resepsi. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipire yang diartikan sebagai penerima atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksud tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Nah, baiklah, saya sedikit akan menjelaskan cerita tentang novel Khairul Tanjung Si Anak Singkong ini. Khairul Tanjung atau CT adalah mantan komplotan BDW dari SMA Negeri Bogor, pemuda yang memulai bisnisnya dengan kerja keras, ikhlas, dan jujur. Hal ini dirasakan tidak berlebihan karena pada buku biografi yang bertajuk Khairul Tanjung Si Anak Singkong yang diluncurkan tepat di usianya yang menginjak 50 tahun dipaparkan bagaimana kehidupan seorang CT yang memulai usaha dari menjual es mambo untuk menambah biaya sekolah sampai mampu membangun kawasan wisata dan bisnis terpadu. Tidak banyak yang mengetahui perjalanan hidup Khairul Tanjung yang sesungguhnya. Bung Khairul Tanjung dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang menempati urutan ke-18 dan dalam daftar warga negara Indonesia terkaya. Beliau adalah ketua pendiri Khairul Tanjung Crop. Meskipun saat ini Khairul Tanjung dikenal sebagai seorang yang sangat sukses dengan berbagai macam usaha yang dimilikinya, tidak banyak yang mengetahui masa lalu seorang Khairul Tanjung dan kepahitan apa yang dialaminya sewaktu masih muda. Dalam buku ini diceritakan bahwa ia bukan berasal dari sebuah keluarga yang mampu. Ia pernah tinggal di lingkungan kumuh, gang abu dengan berbagai macam permasalahan dan kesulitan. Namun ia tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Khairul Tanjung adalah orang yang senantiasa tersenyum, menyembunyikan perasaannya saat orang lain ingin tahu tentang kondisi hidupnya. Ia tahu kedua orang tuanya sudah berusaha keras dan mengorbankan banyak hal, bahkan ibunya menjual kain halus yang dimiliki hanya supaya anaknya bisa melanjutkan kuliah. Mengetahui hal tersebut, Khairul Tanjung berusaha semampunya agar ia dapat membiayai kuliah sendiri. Sejak saat itulah dimulai perjalanan seorang Khairul Tanjung menjadi seorang pembisnis yang handal. Contoh sederhananya, bila saat itu saya tidak tahu bahwa ibu sampai rela menggadaikan kain halusnya untuk biaya kuliah, mungkin saya tak ubahnya sama seperti mayoritas mahasiswa, berleha-leha dan fokus ke mata kuliah utama dan terima begitu saja kondisi yang ada ketimbang berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan berbagai kesempatan yang muncul di depan mata. Sudahlah, hidup tak semata meraboli ya dan melayang berlama-lama di dalamnya. Yang penting adalah bagaimana langkah ke depan dengan tidak mengulang berbagai kesalahan dan di masa depan. Semuanya berawal ketika Khairul Tanjung memulai kuliahnya di Universitas Indonesia. Ia sama sekali tidak melewatkan kesempatan yang muncul saat teman-temannya membutuhkan jasa fotokopi. Dengan relasi yang ia miliki, Khairul berhasil mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jasa fotokopi yang
ada di sekitar kampus, tidak membutuhkan waktu lama, banyak orang yang menggunakan jasanya. Dan saat itulah Khairul mendapatkan 15.000 pertamanya. Dimulai dari bisnis kecil-kecilan tersebut, ia perlahan-lahan berkembang. Tidak hanya urusan fotokopi, ia juga mulai mencari supplier peralatan praktek yang lebih murah, sesuatu yang amat dibutuhkan oleh rekan-rekan kampusnya. Lama-kelamaan, Khairul Tanjung mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Jaringan relasi meluas dan bisnis yang ia lakukan pun semakin berkembang. Selain dari itu, ia juga adalah sosok yang penuh dengan cita-cita dan visi. Suatu waktu saya bercita-cita ingin memiliki mall, bank, koran, televisi. Saat kuliah memang banyak cita-cita yang diharapkan, yang saya gantungkan setinggi langit. Saya berusaha menggapai semua keinginan tersebut. Meskipun saat ini Khairul Tanjung tidak sebagai seorang penguasa yang sukses, hal tersebut bukan berarti ia tidak pernah mengalami kegagalan. Tidak hanya sekali ia terjatuh dalam berbisnis, akan tetapi ia tidak menjadi pesimis, melainkan memikirkan cara untuk kembali bangkit dan berusaha lebih keras. Baiklah, analisis pendekatan resepsi novelnya yaitu setelah membaca novel yang berjudul Chairil Anwar Si Anak Singkong, analisis pendekatan resepsi yang ditemukan dalam cerita ini antara lain yaitu novel ini dapat dikatakan novel inspirator pembangunan jiwa karena di dalamnya menceritakan kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan motivasi untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Kita bisa merasakan susahnya perjuangan Khairil Tanjung untuk mengubah nasibnya sebagai tokoh utama. Seorang laki-laki pekerja keras yang demi membiayai kuliah dan kebutuhan sehari-hari, dia rela membagi waktu kuliah dengan menjaga fotokopi di universitasnya. Nah, pada cerita novel ini, kemampuan sang penulis membuat deskripsi dalam pikiran dan membawa kita ke alam khayalan sangat bagus dan membuat pembaca hanyut dalam emosi para pelakunya. Membaca novel ini, kita juga dapat termotivasi untuk bisa mengubah keadaan dari yang susah menjadi sukses dengan cara semangat bekerja dan pantang menyerah. Novel ini sangat erat menggambarkan kehidupan sosial yang kental dan nilai-nilai norma dan budaya yang masih menjunjung kesetiaan, kehormatan, kasih sayang, dan tenggang rasa. Sekian penjelasan dari cerita novel Khairil Tanjung Si Anak Singkong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.